pemerintah memberi dana atau menyediakan nasi bungkus, belum juga kan sampai sekarang. Oh, jadi dari banjir itu belum ada bener-bener bahan sembako, makanan segala macem, bahkan dapur darurat pun nggak ada. Iya, jangankan dari banjir, dari corona pun setahu aku desaku sendiri pun belum dapet itu. Parah, gila. Ya udah, semoga aja saya buat video ini, saya buat konten ini bisa ada yang baca, ya bisa ada yang denger, bisa ada yang ngelihat langsung. Untuk melihat situasi. Sebenarnya nggak juga pemerintahan ya, siapa tahu ada tangan-tangan yang tangan-tangan yang disalurkan Allah ya buat menyalurkan rezekinya. Itu benar-benar aku pribadi benar-benar minta bantuannya buat tetangga-tetanggaku, karena aku ngerasa apa ya, emang benar-benar gimana di kondisi sulit seperti ini, udah corona yang emang kita sulit buat mencari nafkah, ditambah lagi banjir yang kita nggak bisa aktivitas, jadi double banget itu. Oke. Nah Rika, untuk donasi ada nggak rekening segala macem yang bisa saya masukin nih di video saya? Boleh, kalau emang percaya boleh nanti diterain rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian yang udah klik video ini, menonton video ini, bisa bermanfaat buat kalian. Karena kali ini saya bukan bikin konten tentang challenge, tentang tutorial, tentang review segala macam, unboxing. Kali ini saya lagi berduka karena adanya terjadi bencana alam, bukan di tempat saya, tapi di tempat dimana saya dibesarkan. Kali ini bencananya benar-benar parah banget. Yang saya tahu, saya nggak pernah ngerasain bencana alam sebesar itu. Oke, ini dia. Ini Facebook saya benar-benar banyak banget teman-teman yang masih tinggal di Martapura ya, karena emang teman saya tuh rata-rata teman orang di Martapura semua, karena saya dibesarkan di situ. Ini saya buat video ini mungkin udah H+3 bencana itu. Ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 10 Mei. Nah, saya nggak tahu bencana tanggal berapa, mungkin sekitar tanggal 7 atau tanggal 6. Tapi kenapa saya mau bikin video ini, karena saya respect. Bukan saya mau Bang Adit bikin video ini untuk segala macam. Yang jelas niat saya baik, bukan niat saya negatif ya. Jadi saya bikin video ini karena saya respect sama Oku Timur, sama penduduk-penduduknya, karena memang saya juga dari kecil dididik di situ sampai saya remaja. Ketika saya remaja baru saya pindah, baru saya mencari tempat yang baru untuk saya mencari jati diri, tapi awalnya ada di situ. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Saya lihat video-video nih. Ini namanya siapa nih? Watch K. Nah, ini saya nggak tahu ya. Mungkin ya namanya kita pertemanan di sosial media. Pertemanan di sosial media itu nggak semua yang ada, apalagi Facebook. Karena zaman itu ketika kita mau berteman sama siapa aja, kita tinggal tambah, karena masih kecil kan, kita nggak tahu kita berteman sama siapa aja. Nah, yang pasti teman sosial media itu adalah
tempat dimana kita bisa mencari sesuatu tanpa kita menanyakan. Contoh, dia buat snapgram dulu nggak ada tuh Facebook, snap Facebook segala macam itu, dan ini ada. Jadi saya bisa mendapat informasi yang mudah dari teman-teman sosial media di Facebook, apalagi mencari tentang di Martapura, karena rata-rata itu tadi teman saya orang Martapura semua di Facebook tuh. Ini dia bilang jelangkung ini karena banjir nggak diundang, terus pulang nggak diantar. Tuh ini parah banget, udah masuk rumah gitu. Kita lihat yang lain. Nih. Nah ini kalau Rika ini teman saya SD. Tuh setumit guys. Tuh ini udah kayak lautan gitu cuy. Karena emang di kampung sawah ini bener-bener daratnya rendah banget. Jadi kayak gimana ya gambarnya? Ini daratan tinggi. Ya daratan tinggi ini misalkan nih keliling ini daratan tinggi. Nah, ini ada cegukan gini coy, apa? Legokan gini nih. Nah, kampung sawah tuh pas ada di dasar itu memang bener-bener pendek banget, dan semua arus kalau apa-apa, kalau banjir pasti larinya ke situ. Ke situ duluan maksudnya. Tuh. Gila. Oke. Iya, saya tadi udah minta kirimin video tentang banjir sama di kelas saya yang waktu masih di Martapura dulu. Kemarin saya banyak banget ngeliat di handphone saya tentang banjir segala macam, tapi saya nggak ada pikiran buat bikin ini video gitu. Tapi karena saya kayaknya nggak adil deh kalau saya sering banget informasiin tentang di luar segala macam, tapi saya yang bener-bener udah pernah tinggal di sana, saya ngelihat banjir itu saya sedih, tapi saya nggak bisa apa-apa gitu. Makanya saya mau mengapresiasikan dengan saya bikin konten ini. Oke.
Oke, saya tadi udah WA teman saya dan saya bakal nelpon dia gimana kondisi sekarang, dan saya tanya lagi dia juga termasuk korban.
Kita telepon guys. Oke, halo, assalamualaikum Rika. Waalaikumsalam. Tuh, semoga kalian bisa dengar ya. Nah, ini Rika, ini saya lagi buat video di YouTube, buat masuk di YouTube. Nah, saya mau nanya gimana tentang banjir di Martapura itu. Jadi nanti bakal saya masukin di YouTube gitu. Bersedia nggak Rika? Oh, boleh. Oke. Nah, jadi saya tuh udah jelasin ke teman-teman ya bahwa Rika ini adalah teman saya SD segala macam, dan kita udah berteman lama banget. Jadi saya mau coba nyari informasi dari dia aja. Kebetulan beliau juga adalah korban dari banjir di Oku Timur. Oke Rika. Halo? Iya, gimana? Untuk banjirnya itu hari apa? Kalau buat kan di Oku Timur tuh, kalau aku di daerahnya namanya Kampung Sawah ya. Jadi kalau di Kampung Sawah itu baru mulai sekitar 3 hari yang lalu air tuh udah masuk. Tapi kalau untuk naiknya air itu baru dari kemarin. Oh, berarti 3 hari yang lalu itu baru masuk. Udah mulai masuk. Itu banjir yang paling tinggi ya Rika ya? Selama tinggal di situ atau gimana? Selama aku tinggal di sini, aku pindah sekitar tahun 2000 kalau nggak salah ya. Banjir tertinggi itu di 2002 apa ya, pokoknya aku kelas 4 SD. Itu banjir tertinggi karena dulu rumahku masuk selutut. Nah, ini kan belum klimaks ya, belum banjir klimaks. Maksudnya belum bisa dipastikan kalau ini akan jadi banjir tertinggi atau enggak. Tapi bayangannya dari jebolnya 2 bendungan di Muara 2 itu berefek untuk Kampung Sawah sendiri. Itu kemungkinan ke depannya kalau tetap seperti ini efeknya bakal lebih besar mungkin dari kemarin. Berarti ini belum pasti bahwa banjir itu selesai gitu ya, walaupun hari ini akan surut, belum pasti selesai gitu. Belum, karena dari sedikit cerita itu semalam sekitar jam 10 jam 11 itu sebenarnya air udah surut. Terus jam 3 itu surut lagi, turun lagi. Nah, tapi di jam 4 air mulai naik. Air mulai naik gitu. Sampai di sekarang air tuh masih naik, tapi emang naiknya enggak langsung berbanjir. Jadi sedikit. Yang bahayanya gitulah, yang sedikit tiba-tiba udah tinggi gitu ya. Ini barusan ini mulai deras naiknya. Nah, untuk sekarang posisinya tuh di mana? Misalkan kita ada di luar rumah tuh, segimana tuh? Tergantung. Kalau rumahku kan emang datarannya agak lebih tinggi ya. Jadi untuk air tuh kalau keluar masih lumayan aman. Tapi untuk yang tetangga-tetanggaku tuh udah ada yang malah selutut itu udah ada. Yang masuk rumah sampai selutut itu udah banyak sih. Kalau rumah-rumah di dekat aku, kebenaran dataranku lebih tinggi. Nanti di ini aja, apa namanya, dikasih lihat gambar aja di akhir. Siap. Boleh. Nah, untuk sekarang kan termasuk bencana alam ya, Rika ya. Betul. Nah, itu ada nggak bantuan dari kayak segala macam dari Martapura gitu? Kalau sejauh yang aku tahu itu belum ada sama sekali. Bahkan untuk tenda bencana ya, tenda siaga bencana itu pun belum ada. Nah, mungkin kalau kami keluarga aku masih ngerasa aman di sini, tapi kan tetangga-tetangga di situ udah mulai benar-benar nggak aman. Yang ngungsi pun udah banyak, yang aktivitasnya nggak bisa dijalanin lagi itu udah banyak. Ya, yang pastinya mereka ngerasa kesulitan lah untuk tempat makan dan lain-lain. Benar. Sedangkan tenda siaga pun belum didirikan sampai sekarang. Oh, jadi ini udah hari ketiga bahkan belum ada banget kayak tenda pengungsian segala macam itu, nggak ada banget. Belum ada. Jadi kemarin tuh udah sempat beberapa orang mengeluhin itu ya ke perangkat desa dan lain-lain. Bahkan kebenaran
orang tuaku juga kan salah satu perangkat desa di sini. Itu udah dikeluhkan ke atasan, tapi emang nggak tahu ya responnya itu belum merespon atau responnya pelan atau emang nanti akan direspon tuh. Pokoknya intinya sampai sekarang belum ada pergerakan sama sekali. Itu yang sangat kami sayangkan sebagai orang-orang yang terkena bencana di sini. Aduh, serius Rika, ini saya tangan udah geter-geter ini karena saya ngerasain gimana saya ada di posisi orang yang di tengah-tengah bener-bener yang kondisi yang parah banget. Mungkin kalau kayak Rika masih bisa aman ya, tapi kayak tetangga-tetangga yang udah bener-bener banjir banget, rumahnya nggak bisa digunain itu, aduh, dia mau tidur di mana gitu kan? Iya, jadi apa namanya, gimana ya nyeritain rutenya. Jadi air tuh masuknya lewat belakang. Nah, jadi orang-orang yang rumahnya di belakang itu sudah duluan, bahkan ada yang udah sepinggang tinggi lagi. Aku tingginya 155, berarti sekitar berapa ya, 70 cm itu udah ada di rumah situ. Bayangin aja lah, kayak mana dia mau makan, masak juga kan pasti alat-alatnya udah nggak bisa digunain dan lain-lain. Itu sayang banget, benar-benar sayang. Oke, saya harap juga semoga secepatnya bakal ada bantuan entah dari manapun. Amin. Itu benar, semoga cepat dapat bantuan lah ya. Siap. Benar. Dan untuk ini nih kan lagi musim corona, Kak. Iya, betul. Nah, jadi kalian tuh di sana tuh gimana tuh, mikirin nggak bahwa masih ada nggak pikiran untuk ke corona atau gimana gitu? Duh, kalau mau dibilang sekarang ya, saya pribadi pun udah nggak mikirin sebenarnya. Kayak mana corona tuh jadi nomor 2 sekarang, karena kalaupun ada tenda ngungsi, kalaupun ada tenda siaga, pasti orang-orang akan ada di tenda siaga kan. Sedangkan pemerintahan itu jangan ada perkumpulan apapun. Jadi ya kayak mana sekarang? Iya, benar sih. Tetap waspada, pasti tetap waspada. Tapi kan ada yang lebih lagi, ada yang lebih urgent lagi, banjir. Iya, kalian kan disuruh, kita kan mewaspadain corona itu kan harus cuci tangan segala macam. Dan kalau kalian airnya kotor gitu, gimana mau cuci tangan coba? Iya, benar. Mana ini PAM ya, apa namanya? PDAM. Itu air dia PDAM itu udah 2 hari mati. Jadi sulit banget buat dapet air bersih. Waduh, parah banget, gila. Sebenarnya yang paling penting itu bukan tenda pengungsian itu nomor 2 lah. Yang penting dia kasih dapur siaga aja dulu. Iya, bener. Karena kan ibu-ibu di sini orang mau ini pemerintah memberi dana atau menyediakan nasi bungkus, belum juga kan sampai sekarang. Oh, jadi dari banjir itu belum ada bener-bener bahan sembako, makanan segala macam, bahkan dapur darurat pun nggak ada. Iya, jangan kan dari banjir, dari corona pun setahu aku desaku sendiri pun belum dapet itu. Parah, gila. Ya udah, semoga aja saya buat video ini, saya buat konten ini bisa ada yang baca, ya bisa ada yang denger, bisa ada yang ngelihat langsung. Semoga aja dia langsung bisa terjun ke lapangan untuk melihat situasi. Sebenarnya nggak juga pemerintahan ya, siapa tahu ada tangan-tangan yang tangan-tangan yang disalurkan Allah ya buat menyalurkan rezekinya. Itu benar-benar aku pribadi benar-benar minta bantuannya buat tetangga-tetanggaku, karena aku ngerasa apa ya, emang benar-benar gimana di kondisi sulit seperti ini. Udah corona yang emang kita sulit buat mencari nafkah, ditambah lagi banjir yang kita nggak bisa aktivitas, jadi double banget itu. Oke. Nah, Rika, untuk donasi ada nggak rekening segala macem yang bisa saya masukin nih di video saya? Boleh, kalau emang percaya boleh nanti diterain rekening aku. Nanti konfirmasinya ke aku aja kalau emang mau dicantumkan. Kalau rekening yang ada kayak segala macam gitu nggak ada ya? Rekening yang emang bener-bener bukan pribadi gitu? Rekening itu ada, tapi nanti coba aku hubungin. Itu kemarin dipakai buat anak-anak Persatuan Martapura buat santunan corona juga. Nah, itu tuh kayak gitu tuh.
hubungin mereka buat bisa kerjasama untuk bencana banjir ini. Siap. Oke Rika, terima kasih banyak informasinya. Semoga aja saya juga pribadi, ya gimana ya, saya juga udah pernah tinggal di sana dan saya pindah, ngelihat kondisi Martapura seperti itu benar-benar kecewa banget. Apalagi bener-bener dengar dari si Rika yang korban, belum ada bantuan segala macam dari siapapun lah itu yang ada di atas sana. I don't know, itu parah banget. Apalagi udah 3 hari ya. Iya betul. Oke lah kalau gitu ya, semoga lah ya didengar dan Amin. Makasih banyak. Ini saya bakal cepat proses video ini, bakal langsung hari ini saya upload, nggak besok-besok nggak. Boleh nanti aku share fotonya Mbak. Oke ya, terima kasih banyak Rika ya. Ya. Semoga dilindungi dari penyakit segala macam. Amin ya Allah, dan semoga cepat pulih lah corona dan banjir segala macam cepat pulih. Amin. Siap. Oke, makasih banyak Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Itu tadi ada video sempat kepotong. Saya bakal editing gimana caranya biar bisa nyatu lagi. Tapi benar-benar teman-teman, saya ngerasa gini, tangan udah geter-geter nih, serius. Tangan udah geter-geter, jantung udah debar-debar dengar bahwa udah 3 hari belum ada bantuan dari siapapun. Saya nggak ngerti, padahal di situ media udah banyak, udah nyebar segala macam, tapi kok nggak ada bantuan gitu, baik dari satuan apapun lah. Jadi bener-bener mereka tuh ngurusin sendiri gitu. Mereka mau makan yang ngurusin sendiri, mereka mau tidur yang ngurusin sendiri. Bener sih kata Rika, dia kalau untuk corona mungkin sekarang lagi di nomor 2 kan, karena banjir yang ada di depan mata mereka tuh harus disurutkan dulu. Karena ketika dia mau menjaga social distancing, mau cuci tangan, dia nggak bisa. Gini aja nih, air yang benar-benar bersih dari PDAM itu udah mati dari 2 hari yang lalu. Saya nelpon beliau tadi, dan kita harus suruh cuci tangan terus. Aduh, saya nggak tahu deh, saya nggak bayangin gimana mereka bisa setegar itu. Karena corona ini bukan main-main coy. Corona ini bisa merebut nyawa, lebih parah dari segalanya. Oke, saya minta tolong buat kalian yang mungkin nanti saya bakal minta di deskripsi, bakal saya tulis entah ada nama rekening siapa yang bisa dipercaya untuk kalian berdonasi. Semoga bisa menjadi amanah. Dan buat kalian yang memiliki rezeki yang berkecukupan dan bisa sedikit untuk menyumbangkan rezeki kalian, boleh kalian nanti donasi di rekening di bawah, bakal saya tulis di deskripsi saya. Oke, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Saya cuma minta itu aja. Semoga aja ada bantuan dari siapapun itu yang membantu, baik dari dapur darurat, tenda pengungsian dan lain sebagainya. Saya berharap itu dulu sekarang. Dan buat kalian yang mau berdonasi, boleh nanti kalian transfer dan kalian berikan apa sih, kayak pemberitahuan bahwa transfer ini nih untuk bencana alam segala macem yang ada di Oku Timur khususnya. Yaudah guys, sekian video dari saya. Ini hati saya udah bener-bener apa ya, belum lega gitu. Karena saya pikir setelah 3 hari ini saya nelpon si teman saya tadi, saya pikir bakal surut airnya, ternyata masih. Ya udah, doa dari saya semoga
cepat kelar, cepat berlalu, cepat selesai semuanya, baik corona dan banjir yang ada di Martapura. Benar-benar resign lah kalian gitu dari sini, tentang corona dan banjir. Resign gitu. Mudik kalian yang penyakit mudik gitu. Oke teman-teman, thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. See you the next video.